Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Artinya, aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah atau kekasih Allah. Wa khassasahu bihamli asrarihi wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. Artinya, menentukan ia akan dia untuk membawa akan segala rahasianya, dan lagi ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Ashkuruhu an manna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya'u wal awliya'u min asrarihir rabbaniyati. Artinya, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wafaqana limutaba'ati sunnatihim Wafaqana limutaba'ati sunnatihil bahiyatis saniyati. Artinya, dan ia telah menolongi kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi zahri abihi suri. Artinya, dan aku memohonkan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fis sabilin nuri. Artinya, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang sangat terang. Wa ba'du, kemudian daripada itu, maka telah datang dalam sebahagian asar. Asar artinya perkataan sahabat dan tabi'in. Inda zikri salihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Inda zikri salihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Artinya, ketika dibaca hikayat keramat aulia Allah itu, turunlah beberapa rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Dan berkata sebahagian orang salihin, uzkur hadisas salihina wasammihim fabidzikrihim tatanazzar rahmatu wahdur majalisahum tanal barakatihim wa quburahum zurha idza mamatu. Artinya engkau sebutlah kisah-kisah orang salih dan hikayat keramatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah, dan hendaklah engkau hadir dalam majlis orang salih, niscaya engkau mendapat barakat mereka. Dan hendaklah engkau ziarahi kubur orang salih apabila mereka sudah wafat. Maka tatkala aku dengar riwayat yang tersebut itu, terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebahagian manakib Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi penyusunnya dan bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariah dan ilmu hakikat wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul, yang mempunyai kelebihan dan keramat yang besar. Lagi beliau keturunan Rasulullah dan bermazhab Imam Syafi'i.
Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada orang tuanya. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada maqam mursyidnya adalah selalu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat atau membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, daripada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan lagi pula ia sangat kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya, dan mengekalkan musyahadah dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiada tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur, membaca amalan-amalan. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segalah, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai 1/4 hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah, artinya membersihi hati dari sifat-sifat yang jahat dan menjauhi daripada lezatud dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Dan lagi radhiyallahu anhu pernah di waktu kecilnya disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam tempat makan makanan karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya mengaji Al-Quran di waktu kecil. Lalu dikhabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut, maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah wali Allah, dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Dan lagi pula ia pada ketika musim dingin, apabila ia tidur di atas tikar ambal yang baik dan bantal, maka dilihat oleh orang tuanya akan dia mengambil air kemudian dipercikkannya di atas tubuhnya sendiri supaya tiada bisa tidur dari dinginnya itu. Dan lagi pula ia tatkala orang tuanya memberi pakaian kepadanya dengan kain putih yang halus lagi tersulam dengan benang emas, ketika belum baliknya maka dicarinya benang emas itu lalu dibuangnya. Katanya, hai ayahanda, yang demikian itu ditagah oleh hukum syarak, tiada ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anshur nafahatir ridwani alaihi wa middana bil asrarid allati awda'taha ladaihi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Asy-Syaikhu Muhammadun As-Samman waliyullahi radhiyallahu anhu. Allahumma salli wa sallim ala jaddihil amin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah,
hamparkanlah harum-haruman keridhaanmu kepada beliau dan anugerahkanlah kepada kami berkat rahasia kewalian yang engkau titipkan pada beliau. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, Syekh Muhammad Samman wali Allah. Semoga Allah meridai beliau. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada datunya Al-Amin, penghulu kami Nabi Muhammad, dan kepada keluarganya dan sahabatnya semuanya. Pada usia mendekati balik, beliau belajar berbagai ilmu agama, mengunjungi para ulama yang mulia lagi berpengetahuan tinggi. Beliau belajar ilmu fikih kepada ayahnya sendiri, yaitu Syekh Abdul Karim, dan kepada Syekh Abdul Wahhab bin Mustafa Al-Qalandawi, dan kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Di bidang hadis beliau belajar kepada Syekh Muhammad Ad-Daqqaqi. Di bidang ilmu alat seperti ilmu nahwu, sharaf, balaghah, mantik, beliau belajar kepada Syekh Muhammad Al-Maghribi, dan beliau mengambil baiat tariqat khalwatiyah serta dengan suluknya kepada Al-Arif Billah Syekh Mustafa Al-Bakri, sehingga beliau menjadi khalifahnya di kota Madinah. Dan beliau mengambil baiat tariqat Qadiriyah kepada Al-Arif Billah Syekh Muhammad Tahir dengan sanad yang mustasil kepada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan lagi di antara guru Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Manani radhiyallahu anhu adalah Syekh Al-Waliyuz Zahid As-Sayyid Atiyatullah As-Sindi, dan Syekh Al-Junaid Al-Madani, dan Syekh Ali Al-Kurdi Asy-Syami, dan Sayyid Ali Al-Attar, dan Sayyidi Ibrahim Al-Mashishi, dan Sayyid Alwi Al-Haddad, dan saudaranya Sayyid Hasan Al-Haddad. Keduanya anak Al-Habib Abdullah Al-Haddad sahibur ratib. Dan adalah Rasulullah SAW selalu memandang Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani radhiyallahu anhu lagi membimbing rohnya sehingga derajat kewaliannya terus ke tingkat kesempurnaan, seperti dinyatakan beliau dalam perkataannya, laisa li hadin minal masyayikhi alayya minnatun wa innama hiya li sayyidil insi wal jinnati. Artinya, guruku yang paling banyak berjasa hanyalah Rasulullah SAW. Syahadan. Adalah halnya Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani radhiyallahu anhu itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat, dan menazimkan ziarah ke Baqi', yakni tempat pekuburan segala istri Nabi Muhammad SAW dan makam sekalian sahabat Nabi di dalam negeri Madinatir Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari, lalu ia berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tariqat dan hakikat, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu membawa baju jubah putih, pada hal Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Maka cukuplah. Dan adalah kelakuan Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani radhiyallahu anhu pada ketika itu, ia menyembunyikan akan ilmu dan amalnya hingga datang kepadanya perintah dari hadrah Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatir Rasul, seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa
orang daripada berbagai negeri ke kota Madinatul Rasul sebab mendengar khabar tentang Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu. Kemudian mereka mengambil tariqat dan memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala hadiah itu sudah diterimanya, maka dibagikannya kepada segala orang yang fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Dan telah berkata Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, "Man akhadha anni fala budda an tajdibahu yadul inayati walau indal mamati wa tuhsana khawatimuhu wa yakuna min ajilla'is su'ada'i." Artinya, barang siapa mengambil tarekat kepada aku serta diamalkannya, niscaya ia mendapatkan rasa majdzub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah akalnya yang basyariah diganti dengan akal yang bangsa Rabbani, yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud dan sifat, dan af'al diganti dengan rasa adam mahab, yakni tidak merasa punya wujud, sifat dan af'al melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat wujud hakiki. Jikalau tiada didapatnya rasa majzub itu pada awal umurnya, niscaya akan didapatnya pada akhir umurnya sekalipun hendak sakaratul maut. Lagi pula diluaskan oleh Allah akan rezekinya yang halal dan mendapat kebajikan pada kesudahannya, dan jadilah ia daripada orang yang dapat kemenangan di dalam akhirat. Dan setengah perkataan Tuan Syekh Muhammad As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu, "Tariqatuna hadha kullu man dakhala fiha aghnahu Allah ta'ala fid daraini ad-dunya wal akhiratu tahta sajadati hadhihi wa kashafa anha, faman arada ad-dunya a'tainahu wa man arada al-akhirah a'tainahu." Artinya, barang bermula tariqat kami ini, tiap-tiap orang yang masuk di dalam itu niscaya mengkayakan Allah Ta'ala akan dia pada dunia dan akhirat. Bermula dunia dan akhirat itu di bawah tempat sembahyangku ini, dan membukakan ia akan sajadahnya. Maka barang siapa memasuki tarikat kami serta diamalkannya dengan ikhlas pada hal ia berkehendak kekayaan dunia, niscaya kami beri akan dia. Dan barang siapa masuk tarikat kami pada hal ia berkehendak kekayaan akhirat, niscaya kami beri akan dia. Allahumma anshurna fahati ridwani alaihi wa amiddana bil asrari allati awda'taha ladaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad Salman Waliullah radhiyallahu. Allahumma salli wa sallim ala jaddihil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syahadan adalah hal Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani itu ketika dia mengkhabarkan kepada orang akan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya karena mengikut ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil ins wal jan, tatkala mendapat nikmat dari karena menjunjung firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ma min ni'mati rabbika fahaddits. Artinya, khabarkan olehmu wahai kekasihku Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Setengah perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, alhamdulillah, aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali Allah segala lagi aku masih di dalam perut ibuku serta aku dipeliharanya. Setengah perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu, alhamdulillah, aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali Allah selagi aku masih di dalam perut ibuku serta aku dipeliharanya. Dan lagi perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, alhamdulillah, aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu pintu hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan setengah daripada karunia-Nya pula dijadikannya aku sebagai rahmat bagi sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang hingga kepada orang kafir sekalipun.
Alhamdulillah, tiada dijadikannya aku sebagai bala bagi mereka itu. Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, janganlah kamu munkir kepada aku seperti sebahagian ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang, dan sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinatul Rasul ini tiada seorang daripada ahli wilayah dan ahli irfan yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezuhiranku ini. Jikalau keluar aku daripada negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat. Dan setengah perkataan Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, barang siapa menyeru akan daku ya Samman, ya Samman, ya Samman 3 kali ketika mendapat kesusahan, niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Dan setengah perkataan Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, segala kami aulia Allah, tiadalah kami mati melainkan hanya kami berpindah daripada negeri yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Maka apabila mati kami pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu ziarah ke kubur kami serta kamu membaca Al-Quran dan berzikir. Maka ketika itu kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami beserta kamu dengan membaca Al-Quran dan berzikir seperti sabda Nabi SAW. Innama khuliqatum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin faya habbazan naqlatu wa na'imus sarmadu. Artinya, hai segala Nabi Allah dan awliya Allah, hanya saja kamu dijadikan kekal dan bahwasanya kamu dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain. Maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Dan setengah perkataan Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, barang siapa makan makanan kami, maksudnya mengamalkan amalan beliau, maka masuklah ia ke dalam syurga. Dan barang siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami, maksudnya hadir di majlis beliau, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Subhanallah. Setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa ini pada tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakkan zikrullah dan melazimkan musyahadah wahdatul af'al dan wahdatus sifat dan wahdatul ladzat, wahdatul zat dan muraqabah, dan membanyakkan akan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi Muhammad SAW, dan membanyakkan akan membaca istighfar dan memperbanyak bersedekah dan menyampaikan hajat segala manusia dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat, karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, wa 'alaika ya akhi bi taqwallah wa tawajjuhi bil kulliyati ila Allah wa tahaqquqi bila ilaha illallah wal id'ani bi an la mawjuda illallah wa'lam bi anna Allah muttali'un 'ala zahirika wa batinika zamanan wa makanan wa annahu aqrabu ilaika minka washfaqu 'alaika minka
wa annahu huwa wa an la ma'buda illahu. Artinya, lazimkan olehmu, hai saudara aku, mengerjakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya, dan berhadap hatimu sepenuhnya kepada Allah, dan memperbanyaki olehmu membaca kalimat la ilaha illallah, serta meyakini bahwa tiada yang maujud hanya Allah. Dan ketahuilah olehmu dengan yakin bahwasanya Allah selalu memandang zahirmu dan batinmu pada setiap masa dan di mana saja berada kamu, dan bahwasanya Allah sangat dekat kepadamu dengan rahmatnya dan sangat kasih Ia kepadamu. Lagi sungguhnya bahwa tiada ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, "Alaika bi islahi sariratika hatta tasira khairan min alaniyatika, wa dzalika li anna sarirata wa mawdi'u nazaril haqqi wal alaniyata mawdi'u nazaril khalqi." Artinya, lazimi olehmu, hai saudara aku, lazimi olehmu, hai saudaraku, memperbaiki sifat-sifat hatimu, sehingga jadilah ia lebih baik daripada anggotamu, karena bahwasanya hati tempat yang dipandang Allah dan anggota tempat pandangan makhluk. Artinya, lazimi olehmu, hai saudaraku, memperbaiki sifat-sifat hatimu, sehingga jadilah ia, hati nih, lebih baik daripada anggotamu, karena bahwasanya hati itu tempat yang dipandang Allah, dan anggota badan nih, itu dia tempat pandangan makhluk. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, "Alaika bi ihya'i ma baina salahi subhi indal isyraqi wa ma bainal asri innal maghribi, fa fi imaratihima sirrun kabirun fi tanwiril batini wa khasatan qawiyatan fi jalbil arzaqil qalbiyati ba'dal asri, kadzalika jarrabahu arbabul basairi min arifina, wa fil hadisi anna alladhi yaq'udu fi musallahu yadhkurullaha ba'da salahi subhi asra'u fi tahsini rizqi min alladhi yadribu fil afaqi ay yusafiri li talabil rizqi." Artinya, lazimilah olehmu menghidupi waktu antara solat subuh sampai waktu isyraq, dan waktu antara solat asar sampai waktu maghrib dengan berbagai ibadah. Maka di dalam mengisi waktu keduanya dengan bagai-bagai ilmu adalah faidah yang sangat besar untuk menerangi hati, terutama waktu sesudah asar dalam menghasilkan rezeki batin. Demikianlah telah membuktikan oleh para ulama arif billah, dan ada disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang yang duduk di tempat sembahyangnya sesudah salat subuh dalam keadaan berzikir kepada Allah adalah lebih menyegerakan dalam menghasilkan rezeki daripada orang yang berlayar di segala penjuru bagi penuntut rezeki. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, "Alaika bi husnil dhanni billah wa ibadihi, fa inna Allah la yas'alu an husnil dhanni bi ibadihi, bal yuhasibuka 'ala su'i dhanni bihim." Artinya, lazimilah olehmu sangka baik dengan Allah dan dengan segala hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tiada akan menanya akan hamba yang bersifat sangka baik, tetapi Allah akan menghisap engkau atas sangka jahat dengan hamba-hamba Allah. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, "Alaika bi tawqirihim wa ijlalihim wa a'taqid bi anna ma'ada wajhil ardi asyaru minka, wa in ra'aita 'alaihim mufsiqan faghaddid tarfa an dzalika wa qul kadzabat aynaya wa a'taqid salaha fi jami'ihim." Artinya, lazimilah olehmu memuliakan hamba-hamba Allah dan membesarkannya,
dan engkau yakinkan bahwa lazimi olehmu memuliakan hamba-hamba Allah dan membesarkannya, dan engkau yakinkan bahwa diri engkau yang paling jahat di atas permukaan bumi, dan engkau yakinkan bahwa hamba-hamba Allah semuanya bagus. Setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, laisa syaikhu man yashuqu ala muridihi wa ya'muruhum biriyadatil laisa syaikhu man yashuqu ala muridihi wa ya'muruhum biriyadati wal mujahadati syaqati, innama syaikhu man yuraqi maratibahum wa yusiluhum ilallahi wa yubqihim ala ma hum alaihi min ta'ati asbabihim ad-dunyawiyati wal mu'alamati ma'anis suqi. Artinya bukannya yang bernama guru yang sempurna itu mengarasi muridnya mengerjakan ibadah dan menyuruh ia akan muridnya dengan riyadhah dan memerangi nafsunya dengan bersusah, tetapi adalah yang bernama guru itu menaikkan muridnya daripada satu martabat kepada martabat yang lain, artinya daripada kasih kepada dunia kepada bencinya, dan daripada jahilnya kepada mengetahui, dan daripada tamaknya kepada qanaahnya, dan daripada segannya mengerjakan ibadah kepada kuatnya, dan menyampaikan ia akan mereka itu kepada Allah, dan membiarkan ia atas pekerjaan dunia yang diperbuat oleh mereka itu, yaitu berjual beli mereka itu serta orang yang di dalam pasar. Dan lagi perkataan Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min qiraatil ilmin nafi'i wa walladhi yazidu fi ma'rifatika bi dzatillahi wa sifatihi wa fa'alihi wa latihi wa ta'rifu amrahu min nahyihi wa huwa yuwasiruka zuhdan fid dunya wa raghbatan fil akhirati wa ya ghaliban tahsulu bi mujalasati ibadillah as-salihin wa hubbihim yanfa'ullahu bihim wa hum kanzuhu wa ma'dinuhu.